silakan duduk kembali. Maka dengan didahului ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna ke-28 dengan acara penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kutai Timur terhadap nota penjelasan pemerintah mengenai rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Kutai Timur tahun anggaran 2023 saya nyatakan dibuka. Rapat Paripurna ke-28 hari Selasa tanggal 5 September 2023, masa persidangan ketiga tahun sidang 2023 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kutai Timur terhadap nota penjelasan pemerintah mengenai rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Kutai Timur tahun anggaran 2023 yang telah dibuka oleh yang terhormat Saudara Joni Esos, Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur. Kilasan pandangan umum fraksi-fraksi yang memberikan pandangan dan catatan terhadap rancangan perubahan APBD Kabupaten Kutai Timur tahun 2023 diantaranya sebagai berikut. Pandangan umum fraksi Demokrat adalah mendorong penyerapan anggaran yang maksimal dengan jalan percepatan realisasi program pemerintah yang berdasarkan kebijakan RKPD perubahan tahun 2023, salah satunya untuk pemenuhan ganti rugi lahan dan perbaikan sarana prasarana infrastruktur. Kabupaten Kutai Timur tahun 2023. Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi dan kenaikan pendapatan daerah sebesar 39% dari proyeksi sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut tentunya kami berhak berbanding lurus dengan peningkatan kinerja dari satuan kerja perangkat daerah. Terlebih lagi bahwa salah satu fokus dari RKPD perubahan tahun 2023 ini adalah pemenuhan kekurangan belanja TPP PNS, kekurangan gaji 32G dan pembayaran gaji P3K. Sudah bisa menjadi solusi dari peningkatan anggaran tersebut. Karena sampai dengan periode triwulan kedua ini, pemerintah melalui akhirnya hanya terjadi peningkatan sebesar 7,32% dari realisasi penyaluran dan penyerapan anggaran. Dalam pelaksanaan Selanjutnya untuk giliran kedua, fraksi Kebangkitan Indonesia Raya yang akan disampaikan oleh terhormat Bapak Jan SPD. Untuk ini kami persilakan. Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya adalah mengharapkan pemerintah untuk melakukan penyempurnaan manajemen pengelolaan melalui optimalisasi program dan kegiatan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar dan pencipta daya serap serta melakukan percepatan pembangunan serta pelaksanaan realisasi infrastruktur daerah yang terkait dengan kebijakan perubahan guna mengoptimalisasi waktu yang tersisa. Kepada pihak ketiga agar tidak menjadi beban hutang yang berlarut yang mana merupakan bagian dari penerimaan pembiayaan atau SIMPA tahun 2022. Dua, mengharapkan pemerintah untuk melakukan penyempurnaan manajemen pengelolaan melalui optimalisasi program dan kegiatan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar dan menciptakan daya serap serta melakukan percepatan pelaksanaan realisasi belanja infrastruktur daerah yang terkait dengan kebijakan perubahan guna mempercepat mengefisiensikan dan efektivitas program sesuai waktu yang tersisa. Sumber dari pembiayaan cross carbon partnership facility sebagai fasilitas insentif penurunan emisi gas
SPD SD, untuk ini kami persilakan. Pandangan umum fraksi Nasdem. Jika melihat peningkatan pendapatan daerah yang signifikan terjadi, maka perlu kiranya diperhatikan perencanaan arus dana belanja daerah yang lebih efektif dan efisien agar tidak berdampak pada perolehan anggaran tahun berikutnya. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Kutai Timur anggaran tahun 2023 sebagai perencanaan anggaran yang dapat dijadikan acuan bagi setiap perangkat daerah Kabupaten Kutai Timur dalam penentuan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang dilaksanakannya, mengakomodasikan perubahan kondisi dan permasalahan yang terjadi. Maka pada belanja daerah mengalami perubahan peningkatan sebesar 9,78 triliun rupiah yang sebelumnya direncanakan sebesar 5,91 triliun rupiah. Pandangan umum dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan adalah dengan adanya peningkatan pendapatan, perlu dilakukan pembahasan lanjutan secara bersama, serta diharapkan lebih bijak dalam proses pendistribusian anggaran skala prioritas yang berasaskan atas kebutuhan masyarakat. Kemudian dalam hal hutang, diharapkan pemerintah daerah untuk melakukan penyelesaian pembayaran hutang. Hal ini dimaksudkan ada program kegiatan prioritas yang sifatnya mendesak untuk diselesaikan. Tahun berkenan guna memenuhi keinginan dan harapan dari semua pihak terlebih untuk kepentingan masyarakat Kutai Timur. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, ini memberikan pandangan sebagai berikut. 1. Patut kita syukuri bahwa dari total pendapatan APBD tahun 2023 yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 5, Pak Ahmad Ghazali yang telah membacakan pandangan umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Selanjutnya untuk giliran kelima, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang disampaikan oleh terhormat Saudara Yoni Sabang SE. Ini kami persilakan. Sementara itu, pandangan umum fraksi PDIP adalah memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas proyeksi pendapatan daerah, peningkatan target pendapatan asli daerah, dan pendapatan transfer yang signifikan, serta menyoroti keterlambatan pekerjaan pembangunan yang terjadi di Kutai Timur.
bahwa ada keterlambatan pembangunan. Oleh sebab itu, kami memberikan catatan sebagai berikut. Yang pertama, keterlambatan dalam pembangunan seringkali disebabkan oleh kurangnya efisiensi dalam penggunaan anggaran. Pemerintah daerah harus mengkaji kembali alokasi anggaran dan memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan benar-benar memberikan dampak positif pada pembangunan di daerah. Perencanaan yang kurang matang. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap proyek keenam, yaitu fraksi Amanat Keadilan Berkarya yang akan disampaikan oleh Terhormat Saudara Basti Sangalangi. Untuk ini kami persilakan. Fraksi Amanat Keadilan Berkarya untuk memprioritaskan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Ketiga, keadaan yang menyebabkan silpa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. Keempat, keadaan darurat, dan atau kelima, keadaan luar biasa. Selanjutnya, APBD Kabupaten Kabupaten Timur tahun anggaran 2003 dengan gambaran perubahan sebagai berikut. Pendapatan daerah diproyeksikan sebesar 8.293.674.744, meningkat sebanyak 39% dari proyeksi sebelumnya, yaitu sebesar 5,945. Satu desa ke desa lain yang rusak, penyelesaian pelabuhan yang bisa berdampak pada peningkatan ekonomi, jaringan air bersih perkotaan yang dapat meningkatkan kesehatan warga, dan penanganan banjir yang dapat mengurangi kerusakan fasilitas hunian dan kerugian warga untuk mencapai moto Sanada Tercinta. Pilihan terakhir yaitu fraksi Partai Golongan Karya yang disampaikan oleh Terhormat Saudari Aya Asna SNM. Untuk ini kami persilakan. Pandangan umum dari fraksi Partai Golkar dengan meminta seluruh OPD untuk segera merealisasi program kegiatan anggaran murni secepatnya, serta dalam pemenuhan kekurangan belanja TPP, PNS, kekurangan gaji TK2D, pembayaran gaji, dan TPP P3K harus direalisasi semua pada tahun anggaran perubahan 2023 agar kesejahteraan pegawai Kutai Timur dapat terwujud. Merealisasikan program kegiatan murni secepatnya. 2. Tidak bosan-bosannya fraksi Golkar meminta Bupati untuk dalam RKPD pada nota penjelasan telah disampaikan bahwa fraksi Golkar ada terdapat 4 poin yang diarahkan secara umum. Salah satunya yaitu multi-years seperti pelabuhan penyemukan, jaringan air bersih. Maka kami fraksi Golkar berpendapat bahwa OPD terkait yang lebih fokus dan cepat dalam melaksanakan prosedur pelaksanaannya. Kami atas nama seluruh anggota fraksi Partai Golongan Karya Kabupaten Kutai Timur mengucapkan terima kasih.
Dengan selesainya penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, maka akan dilakukan tahap selanjutnya untuk mendengarkan tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum yang telah disampaikan. Saudari Ibu Haji Hasnah SMM yang telah membacakan pandangan fraksi Partai Golongan Karya. Hadirin rapat paripurna yang berbahagia, dengan selesainya penyampaian pandangan fraksi tadi, maka selesai pula rapat paripurna pada hari ini. Tahapan selanjutnya kita akan menjadwalkan rapat paripurna untuk mendengarkan tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum yang telah disampaikan fraksi-fraksi tadi. Menjadi kesepakatan kita semua bahwa tahapan demi tahapan menuju penetapan perubahan APBD tahun anggaran 2023 ini dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Sekali lagi atas nama DPRD Kabupaten Kutai Timur mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh undangan dan mohon maaf atas segala kekurangan pada pelaksanaan rapat paripurna pada sore hari ini. Sebelum rapat paripurna kita tutup, Instruksi Ketua. Kami dari fraksi Demokrat ingin menegaskan sekali lagi kepada pemerintah dalam hal ini mewakili Kutai Timur, Pak Wakil, tolong Dinas Perkir, PU, Pertanian segera Pak, karena ini belum terrealisasi Pak. Ini sangat bahaya, kegiatan tidak terrealisasi ini sedangkan ini sudah bulan 9. Bagaimana nanti ke depan anggaran yang besar ini saya yakin ketika ini tidak segera diperintahkan dinas-dinas terkait maka akan merugikan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kesempatan paripurna yang terhormat ini saya meminta kepada pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam hal ini Pak Wakil Bupati, saya tidak pernah bosan-bosan setiap kali hearing, bahkan ini kedua kalinya di dalam sidang paripurna saya meminta atensi khusus untuk menangani banjir di beberapa kecamatan. Ada yang sangat fatal ini kecamatan Bengawan dan kecamatan Teluk Pandan. Sekali lagi saya meminta atensi yang serius kepada pemerintah Kutai Timur agar segera masalah banjir ini segera ditangani oleh pemerintah Kutai Timur. Karena sekali lagi kita ketahui bersama banyak sekali dampak-dampak dari banjir ini. Ribuan rumah rusak, barang-barang atau benda rusak. Sektor pertanian khususnya di Bengawan itu macet total ketika terjadi banjir. Bagaimana kita bicara pertanian, sektor pertanian untuk meningkatkan sektor pertanian, sedangkan masalah banjir selalu selalu ada terus. Jadi harapan saya, saran saya kepada pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk segera menangani banjir sektor pertanian dan sektor UMKM pasti akan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini juga Pak Wakil sebenarnya aspirasi ini yang didengar dari semua pihak. Dari penyampaian fraksi tadi, saya punya kesimpulan ada 3 yang sangat berbeda sekali. Yang pertama, ini masalah yang 3. Masalah yang 3 ini semua kecamatan pasti ada terlibat yang diselesaikan. Yang kedua, masalah penanganan guys PDB sampai sekarang belum bayar. Itu semua suara rakyat yang disampaikan dari fraksi-fraksi tadi. Yang ketiga, rapat pembangunan akan memenuhi 2023. Sampai sekarang ini baru